Kali-sekali gue mau ngomongin interest gue selain media perwibuan. Di sini gue mau ngomongin serial animasi barat yang gue suka, tapi gue akuin banyak kekurangannya juga. Tapi gue suka, tapi agak gimana gitu. Jadi campur sari lah, mixed feeling. Gue mau ngomongin serial animasi yang gue suka tapi ya agak gimana gitu. Gue mau ngomongin Invincible karena ya pada saat video dibuat gue udah selesai nonton 3 season gitu, dan gue mau cerita aja perasaan gue ngikutin series ini selama 3 season. Video ini gak bakal ada major spoiler ke series Invincible, jadi kalau lu tarik sama seriesnya ya udah langsung aja coba tonton sendiri. Gue nggak tahu juga sih karena konten gue dominan perwibuan tiba-tiba ngomongin Invincible, nggak tahu sih lu pada ada yang nonton atau kagak. Cuman ya channel gue suka-suka gue upload apaan. Anyway, langsung aja gue mulai dari bahas season satunya dulu, impression gue. Sebelum gue ngomongin season 1, gue masih tahu dikit lah backstory Invincible ini apaan. Invincible ini adalah serial animasi adaptasi dari komik dengan judul yang sama, komik Invincible. Cerita Invincible itu kalau gue oversimplifikasi adalah cerita superhero ya pada umumnya, tapi ada twist tertentu yang gue rasa ngebikin ceritanya kerasa unik. Lu punya manusia dengan kekuatan super, alien gitu-gitulah pada umumnya. Si kita namanya Mark Grayson ini Invincible, manusia setengah alien karena emaknya manusia dan bapaknya itu alien bernama Nolan Grayson. Yang kasar itu Superman lah kekuatan, dan anaknya juga kurang lebih punya kekuatan yang sama, cuman ada genetik manusia yang gak kayak bapaknya. Yang dia ini gen alien dari planet yang bernama Viltrum. Jadi bapaknya itu orang Viltrum lah, dari planet Viltrum. Yang katanya dia datang dari planet Viltrum itu buat memajukan peradaban umat manusia gitu. Karena peradaban di planet Viltrum itu katanya udah keren banget lah, udah maju banget. Jadi dia ada misi buat memajukan planet bumi. Jadi itu aja backstory-nya tipis-tipis tentang Invincible ini, buat konteks ngejelasin serial apa. Kalau lo tertarik ya udah coba tonton, atau mungkin ya coba baca komiknya. Kalau misalnya gue jelasin lebih jauh itu bakal ada major spoiler, kan gue udah janji video ini gak ada major spoiler. Anyway, buat bahas season 1 ya, gue udah series itu pas ramainya season 1. Kalau nggak salah season 1 itu kan tayangnya pas covid ya, dan pas covid itu jujur gue juga nonton banyak anime, tapi di satu sisi pas covid itu jujur gue lagi agak jenuh juga nonton anime, jadi nemu Invincible itu agak fresh aja gue nontonnya. Dan gue penasaran season 1 ini hype-nya apaan sih, ditambah gue ngeliat cast-nya ada J.K. Simmons, langsung gas gue tonton. Gue suka banget sama season 1 yang punya animasi bagus yang gue nggak expect sama sekali, ditambah ceritanya buat gue pribadi seru, ngebikin gue langsung nyetel sama seriesnya, dari actionnya gitu-gitulah, konfliknya juga mantep. Ceritanya itu kayak hal yang fresh gue temukan di cerita superhero barat, karena pas itu gue udah bosan sama MCU pasca Endgame dan juga DC filmnya berantakan di zaman itu. Jadi gue nemu Invincible langsung terpukau. Cerita seriesnya di season 1 tegang banget nih, karena kan tingkah main antagonis di season 1 itu bangke banget, sumpah bikin tegang. Tema cerita yang dibawakan juga menantang, ngebikin gue punya moral dilema yang kuat tiap kali nonton ceritanya pas dia menyampaikan pesan gitu loh. Dan gue sebagai wibu yang kerjaan nonton anime sama baca-baca, emang ada hal yang cuma bisa ditemukan dari media hiburan lain, dan dalam konteks ini adalah serial animasi barat gitu. Jadi ya kerasa fresh kayak yang gue bilang tadi, pas gue lagi agak jenuh nonton anime tahun segituan, dan ya gue langsung suka, langsung nyetel. Terus ya obviously kan gue suka banget sama season 1. Abis itu kan ada pengumuman season 2, obviously gue langsung hype, gue expect bakal sebagus season 1 atau mungkin lah improve lah gitu. Apalagi dari segi teknis kayak animasi misalnya, kalau cerita udah gak perlu dipertanyakan, gue suka banget. Jadi ekspektasi gue main tinggi lah. Tapi jujur di season 2 gue kecewa banget sih sama season 2. Gue kecewa banget karena animasinya secara teknis itu turun banget kualitasnya dibandingkan season 1. Kayak gue nungguin, gue ngarep animasi ya improve lah, tapi malah turun. Masih watchable, masih fun, cuman rasanya kayak bangke aja karena dikecewain. Gue tuh ngerasa serial animasi Invincible ini ya, kalau misalnya gue komplain animasi jelek, gak bisa kita nyalahin animatornya gitu, sama-sama kayak anime. Dan setelah ditelusuri dari info-info berita ya, animasi Invincible season 2 itu jadi kurang banget ya, gara-gara orang-orang atasnya hire korponya, jadi bebannya ke animator, bikin jadwal produksinya berantakan gitu, minta diras, terus katanya kurang orang atau apa ya, 11-12 lah sama kondisi industri anime gitu. Bahkan kayaknya industri animasi problematikanya gini gak sih secara keseluruhan, gue gak tahu dah. Balik lagi ngomongin season 2 Invincible, di satu sisi gue gak bakal nyangkal hal yang ngebikin gue ngikutin season 2, karena ceritanya makin kompleks yang ngebikin gue tambah suka, dan tambah moral dilema juga. Ditambah antagonis utama season 2 itu keren banget karakternya. Tetapi lagi-lagi ini serial action, gue pengen banget series action ini di carry animasi yang bagus juga, karena ya in general serial animasi buat gue harus di carry animasi yang bagus juga. Makanya gue kecewa banget sama animasinya turun, walaupun ya masih watchable. Akhir buat season 3 ya sekarang nih yang baru kelar pada saat video ini buat, jujur gue suka banget gitu dari segi cerita. Cuman ya lagi-lagi kalau visual gak sebagus season 1 visual sama animasi. Ya overall oke lah, dan mungkin gue juga udah berdamai dan nurunin ekspektasi gue sama kualitas animasi ya. Mungkin
mungkin gak bakal sebagus season 1 lagi, dikarenakan ya jadwal produksinya gitu-gitu, orang korponya di atas. Anyway, kalau cerita sama karakter ya gue suka banget lah, suka sama semua cast baru yang diperkenalkan season 3, terus konflik yang di setup dari season 1 sama season 2 gitu, dan karakter development MC-nya juga yang ngebikin ceritanya lagi-lagi makin kompleks dengan segala moral dilema yang ada di dalam konflik cerita. Selain itu, motivasi gue nonton season 3 adalah gue ngeliat cast-nya, dan di cast itu salah satu voice actornya Aaron Paul. Jadi ya udah, gue pengen nonton lah ngeliat voice acting si Aaron Paul ini. Ujungnya ya overall tapi gue puas lah sama yang ditawarkan season 3 gitu ke gue. Sehingga buat overall thoughts gue dari season 1, season 2, season 3 Invincible ini, gue gak bakal nyangkal, perasaan gue campur sari gitu, karena ini agak naik turun. Di satu sisi gue suka banget, gue cinta banget sama cerita serial animasi Invincible, gue cinta banget sama karakternya, tapi di satu sisi juga gue gak bisa menutup mata kalau misalnya visual sama animasi dari ini series itu pasca season 1 bisa dibilang kurang. Gue lagi-lagi gue tekanin, gue butuh banget series animasi itu di carry animasi bagus biar tambah ngena. Cuman Invincible ini gak di carry animasi, jadi gue kecewa banget sama hal itu. At least lagi-lagi ceritanya masih keren banget lah, jadi mungkin gue maafin, mungkin enggak. Mungkin lagi-lagi ini gara-gara gue kebiasaan nonton anime juga, dan anime action yang gue suka kebanyakan itu ya punya animasi yang bagus juga, makanya kayaknya standar gue lumayan tinggi juga. Ini kebiasaan itu, tapi gue nggak tahu sih, gue juga jarang nonton kartun barat, jarang nonton animasi barat, gue nontonnya kan kartun Jepang. Mungkin kalau cerita Invincible gak sebagus ini, seriesnya udah gue drop dari kapan tahu, karena ya ceritanya kebagusan buat gue drop. Mungkin opsi lainnya ya, kalau gue pengen lihat visual yang bagus walaupun gak gerak-gerak, ya gue baca komiknya gitu, yang mungkin gue coba suatu saat. Itu aja cerita gue pribadi, perasaan gue tentang serial animasi Invincible itu gimana setelah ngikutin 3 season dengan segala naik turunnya. Mungkin kalau lu pada nyoba nonton, silahkan, ceritanya bagus dan enjoyable buat gue. Cuman kalau ngomongin animasi, kalau lu wibu yang kebiasaan nonton anime dengan animasi bagus yang sakuga-sakugaan, mungkin lo agak gimana gitu ngeliat animasi Invincible ini. Cuma ya ceritanya gak bisa disangkal bagus banget sih. Jadi ya itulah perasaan gue ke Invincible ini, pokok gitu. Jadi bye.